Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu reviewer Monef yang saya hormati. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan mengenai laporan kemajuan hibah penelitian dalam hal Monef hibah LPPM tahun 2022. Adapun penelitian yang saya lakukan pada tahun 2022 ini dengan judul pengaruh teks moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nah, mengapa topik ini saya angkat? Kenapa topik ini menjadi penting? Yang pertama adalah penerimaan pajak dari UMKM itu meningkat signifikan, mencapai 85%, yang dimana berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 gitu ya, untuk meningkatkan voluntary tax compliance, PP ini mengatur tentang tarif pajak penghasilan bagi UMKM yang berubah dari 1% menjadi 0,5%. Dengan tujuan ya tadi untuk meningkatkan voluntary tax compliance. UMKM itu tentu self assessment system. UMKM sangat-sangat mengalami keterpurukan akibat adanya COVID-19, yang dimana COVID-19 ini juga berdampak pada penerimaan pajak yang mengakibatkan UMKM mengalami kesulitan dalam perekonomian dikarenakan adanya perubahan kebijakan dalam hal physical distancing dan work from home. Adapun yang menjadi objek dasar saya dalam penelitian ini adalah UMKM, maka kalau kita melihat data wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Cimahi per 2016 sampai 2020 itu sebesar 484.068 wajib pajak, dengan rasio kepatuhannya itu baru mencapai 52,93% yang melaporkan SPT. Artinya ada 40% something yang belum melaporkan SPT, yang bisa dikatakan bahwa kepatuhan WPOP ini masih rendah. Demikian juga UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi itu per tahun 2020 mencapai 66.006 wajib pajak dengan rasio sebesar 13,99%. Maka dari itu kepatuhan pajak masih menjadi masalah serius dalam penelitian ini, sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak yang belum optimal. Nah, di sini bisa diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa ada data wajib pajak terdaftar dari tahun 2016 sampai tahun 2020 di KPP Pratama Cimahi dengan skala UMKM. Jadi per 2020 itu yang terdaftar 66.006 wajib pajak, namun yang melaporkan SPT itu baru hanya sebesar 9.235. Sangat jauh dari yang terdaftar, maka rasionya baru mencapai 13,99%. Gitu ya. Ini juga dibandingkan tahun 2019 juga mengalami penurunan gitu ya. Secara yang terdaftar mengalami peningkatan, namun dari rasio kepatuhan itu mengalami penurunan. Saat ini UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 62,7%. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM berjumlah 7,5 triliun atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar 711,2 triliun. Nah, ini saya kutip dari berita1.com tahun 2021. Kemudian ada informasi data ya, terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cimahi yang tadi menunjukkan bahwa sama di tahun 2020 yang terdaftar 484.068 wajib pajak, namun yang wajib SPT baru sebesar 182.
601 yang sudah melaporkan sebesar 96.665, yang dimana itu baru 52%, 52,93% dari total wajib WPOP wajib SPT. Hal ini juga dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Adapun kepatuhan perpajakan itu sendiri ada dua macam, kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Menurut Nurkin et al. 2018, sejak awal diterapkannya sistem perpajakan dunia, pertanyaan utama yang selalu dicari jawabannya adalah faktor apa yang sebenarnya menyebabkan orang membayar pajak atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Terdapat dua teori mengenai hal ini, yakni teori ekonomi dan non-ekonomi. Itu saya kutip dari Susila 2016, Mahmuda dan Iskandar 2018. Nah, teori ekonomi berargumen bahwa wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mendasarkan pada perhitungan ekonomi. Seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak apabila wajib pajak melaksanakan peraturan perpajakan atau memutuskan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Teori yang kedua yaitu teori non-ekonomi yang bisa menjelaskan adalah teori teks moral ini, gitu ya, yang menjadi dasar saya melakukan penelitian dengan judul teks moral. Teks moral menunjukkan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Apabila wajib pajak memiliki teks moral yang baik, maka tingkat kepatuhan akan tinggi dan pada akhirnya penerimaan pajak akan lebih optimal dan dapat menciptakan kepatuhan sukarela berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Mahmuda dan Iskandar tahun 2018. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disampaikan bahwa perilaku wajib pajak itu dalam niatnya memenuhi kewajiban perpajakan masih belum patuh, yang dimana menghasilkan ketidakpatuhan pajak, yang kemudian saya membuat rumusan masalah yaitu pengaruh teks moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, dalam hal teks moralnya itu di breakdown menjadi lingkungan wajib pajak, variabel X1, persepsi kelembagaan wajib pajak X2, dan etika wajib pajak X3. Tujuan dan urgensi serta potensi hasil dari hibah penelitian yang saya terima ini yaitu menguji dan menganalisis pengaruh teks moral dari 3 variabel tadi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Cimahi dalam membayar pajak. Yang kemudian nanti diharapkannya dapat menambah pengetahuan dan memperkaya konsep atau teori mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Cimahi dengan faktor teks moral, yang dimana potensi hasil dari penelitian saya ini saya akan publikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 atau 5 atau 6 tergantung pada akhirnya nanti jurnal mana yang available untuk saya submit. Nah, teori yang relevan dalam penelitian ini saya gunakan yang menjadi grand teori adalah teori plan behavior (TPB), yang dimana teori ini itu mengatur tentang kontrol perilaku yang dipersepsikan, gitu ya, yang menghasilkan perilaku dan niat seseorang. Dalam hal ini adalah kewajiban wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya, sehingga nanti akan berdampak pada kepatuhan pajak. Ini teori yang saya gunakan adalah teori dari Asjan dan Fishban tahun 80, yang dikutip juga terbaru dari Taing and Chang tahun 2020. 3 alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil individu, yaitu seperti yang disampaikan Kurniawati dan Toli 2014 halaman 3, mengatakan bahwa ada 3 dalam teori TPB ini. Yang pertama behavior belief, sikap dari wajib pajak itu, kemudian normative belief, norma subjektif dari wajib pajak itu, dan control belief, perilaku yang dipersepsikan oleh wajib pajak atas apa yang dia hadapi. Maka nanti itu akan relevan kepada pengambilan keputusannya berperilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kemudian dalam hal teori kepatuhan yang digunakan adalah kepatuhan formal dan material, Nurmantu tahun 2005. Kemudian dalam membayar pajak itu, dalam kepatuhan pajak itu ada 4 jenis pembayar pajak, gitu ya. Yang pertama ada social taxpayer, ada intrinsic taxpayer, honest taxpayer, dan tax evader, menurut Togler 2003. Nah, tax moral sendiri adalah motivasi dasar non-ekonomi serta faktor-faktor bekerja dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Yang dimana itu didasari beberapa elemen, ada motivasi intrinsik, hubungan timbal balik, pengaruh teman dan masyarakat, faktor budaya jangka panjang, informasi yang kurang sempurna, menurut Lutmer dan Singhal 2014. Kemudian Allingham, Satmo 72 dan Cialdini dan Melani 98 serta Bohnet Frey 94, Bobek et al. 2012 mengatakan bahwa dalam penelitian mereka wajib pajak cenderung akan patuh terhadap pajak jika terkena sanksi sosial, bahwa secara umum norma sosial berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak, yang dimana itu menjadi dasar teori lingkungan wajib pajak yang menjadi X1. Kemudian Frey dan Meyer 2002, Togler 2003 mengatakan bahwa menemukan sikap pro-demokratis dan nasionalisme berkolerasi positif terhadap moral pajak, bahwa orang yang berpendidikan semakin tinggi dan berwirausaha memiliki teks moral yang lebih rendah, orang yang berpenghasilan tinggi sudah menikah lebih tua dan perempuan memiliki moral pajak yang lebih tinggi. Nah, ini menjadi dasar teori persepsi kelembagaan X2. Lalu kemudian Lutyens 2002, ALM dan Togler 2011 mengatakan bahwa keyakinan etis atau tidaknya penghindaran pajak bisa menjadi cara yang efektif untuk memperbaiki kepatuhan pajak, terutama bagi pembayar pajak dengan tingkat moral yang lebih rendah. Etika memainkan peranan penting dalam menjelaskan keputusan kepatuhan pajak dan perbedaan etika antar individu yang berbeda. Ini dasar teori dalam variabel X3 yaitu etika. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah teori plan behavior, kemudian pajak teks moral, yang dimana teks moral itu terdiri dari 3 faktor yang saya gunakan, lingkungan, persepsi kelembagaan, dan etika, yang akhirnya menjadi sebuah faktor untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak, yang akhirnya bagaimana nanti diuji pengaruh teks moral terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak di Kota Cimahi. Adapun ini roadmap penelitian yang sudah saya lakukan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yaitu memang concern di kepatuhan wajib pajak, gitu ya. Nah, kemudian itu sudah terpublikasi baik di Proceeding atau jurnal nasional dan internasional, dan di tahun 2023 nanti itu tahun depan saya akan berencana untuk meneliti bagaimana implementasi SME UMKM dalam hal kepatuhan wajib pajak secara garis besar menggunakan teori plan behavior. Kemudian adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah ini metode studi kasus dengan alat uji statistik menggunakan analisis regresi logistik, gitu ya. Kemudian instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner dengan skala nominal. Populasi UMKM yang menjadi populasi adalah UMKM terdaftar pada KPP Pratama Cimahi 66.006 wajib pajak, yang kemudian sampel yang digunakan WPOP UMKM dengan purposive random sampling yaitu 100 responden. Adapun operasionalisasi variabelnya yaitu seperti ini, gitu ya, yang menjadi instrumen dalam kuesioner itu tentu mendasar pada indikator yang saya gunakan. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, mohon maaf pada Bapak Ibu reviewer, perihal bab hasil dan pembahasan ini belum dapat terhimpun, belum dapat saya sampaikan, dikarenakan data kuesioner belum terkumpul dengan batas minimal 100 orang responden. Waktu pengumpulan kuesioner dibatasi sampai bulan Oktober ini,
dan sudah diupayakan dengan menyebarkan secara manual dikarenakan menggunakan Gform secara online, yang dimana banyak UMKM itu yang tidak mau mengisi dengan online. Ternyata setelah digunakan dengan cara manual pun itu masih banyak UMKM yang menolak dikarenakan paradigmanya UMKM dalam tanda kutip takut kalau berbicara tentang pajak. Sampai hari ini itu baru terhimpun 48 data responden yang mengisi kuesioner. Saya akan tutup penyebaran kuesioner ini sampai bulan ini. Jadi saya pun akan mengolah data sesuai dengan kuesioner yang terhimpun nanti di akhir bulan ini. Luaran yang akan dijanjikan pada hibah LPPM tahun 2022 ini adalah jurnal terakreditasi Sinta dari Sinta 4 sampai 6 sebagai luaran atas penelitian yang dilakukan. Kemudian kendalanya adalah saat menghimpun kuesioner untuk memperoleh data dari responden mengalami kesulitan dikarenakan banyaknya paradigma di pelaku UMKM atas kuesioner yang diberikan berkaitan dengan pajak sudah menjadi suatu hal yang menakutkan. Sehingga dengan waktu 2 bulan untuk dapat mengumpulkan kuesioner dari responden dengan target minimal 100 orang dan sampai hari ini belum terkumpul 100 responden. Kesimpulan dan rencana, kesimpulan pun tidak dapat saya sampaikan karena hasil penelitian belum dapat dilakukan dikarenakan penelitian belum selesai. Namun saya akan pastikan pada saat laporan akhir yaitu penelitian ini sudah selesai dan lengkap mengeluarkan dengan publikasinya. Minimal LOA yang saya akan berikan. Rencana penelitian selanjutnya kemungkinan masih membahas mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM namun dengan lingkup yang lebih luas dan mencari faktor penentu dan kualitas perilaku kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan kajian dari teori plan behavior. Terima kasih Bapak Ibu reviewer yang sudah mau mendengarkan pemaparan Monev saya. Mohon maaf apabila belum mencapai 70%, masih bisa dikatakan ini 50%. Namun saya akan upayakan secepatnya untuk bisa memenuhi kewajiban seperti yang diinginkan dan saya akan selesaikan penelitian ini sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.